Banyak sobat bilang sampai bawa senapan masuk rumah. Iya. Benar ini? Iya. Bawa senapan laras panjang. Bawa senapan laras panjang itu 2. Ya, nampaknya banyak banget nih sobat yang memperhatikan Mas Reza ini memberikan penjelasan seperti kayak teroris kayak gitu kayaknya ya. Iya. Bawa senjata laras panjang ke dalam rumah. Iya, masuk ke dalam. Dan sampai di pemakaman juga. Gimana? Pemakaman jauh nggak? Enggak, pemakamannya hanya sekitar 200 meter dari rumah sih. Mas Denny boleh nggak saya bicara lagi, Mas? Mas Beni. Mas Denny itu Mas Rudi. Mas Beni. Mas Ya. Beni. Iya. Mas Denny boleh saya tanya-tanya lagi, Mas? Iya, Bang. Dari rumah ke pemakaman Sudirman ikut ini Ikut dia di mobil. Jadi almarhumah ibu udah ada dalam mobil ambulans gitu Enggak. ya? Almarhumah enggak jalan kaki. Sudirmannya yang di mobil. Oh, Sudirmannya di mobil. Iya. Dan itu ya polisi dan Iya. petugas lapas ya. Didampingin sama lapas. Jadi banyak sobat bilang sampai bawa senapan masuk rumah. Iya. Benar ini? Iya. Bawa senapan laras panjang. Bawa senapan laras panjang itu 2. Ya, nampaknya banyak banget nih sobat yang memperhatikan Mas Reza ini memberikan penjelasan seperti kayak teroris kayak gitu kayaknya ya. Iya. Bawa senjata laras panjang ke dalam rumah. Iya, masuk ke dalam. Dan sampai di pemakaman juga. Situasinya menurut pihak kepolisian ini ya membahayakan ya. Iya. Kalau saya bicara soal itu malah itu tidak akan terjawab. Jadi Mas Bini bisa cerita tidak dari rumah mobil Sudirman dulu yang berangkat atau dan yang berangkat itu coba cerita sampai ke pemakaman bagaimana? Sudirman dulu sama Ibu Titin bawa mobil dan saya sama keluarga iringin jalan kaki ke makam. Begitu sampai di makam Sudirman ikut membantu almarhumah Langsung keluar. masuk ke Iya, liang. didampingin keluar sama Ibu Titin sama Ya, maksud bapak. saya ketika ibunda dimasukkan ke liang lahat, Sudirman ikut membantu memasukkan atau enggak ikut, tangannya terborgol ya, jadi nggak bisa ikut turun. yang turun ya siapa saja Mas Bini? kakak Sudirman juga ada yang 2. Saya baru ingat dari Jumat ya, insya Allah hari baik ini. Amin. Makasih Bang, doain Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan hari baik. Iya, amin Bang, doain Bang. Kami dari segenap kru Desus Network berbelasungkawa Mas Beni. Iya, makasih banyak. Ibunda. Mas Beni, apa ada sempat tidak berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan Sudirman di waktu yang hanya 1 jam itu? Tidak ada, cuman bisa berkata minta doanya untuk Mimi gitu kan, panggilan ibu itu Mimi. Iya, dan itu sempat nangis juga Sudirman, nggak bisa berkata-kata juga. Saya juga sangat sedih soalnya kan tuh dipertemukan pas kondisi ibu udah nggak ada. Ya, Mas Reza ini Subadian terus banget mempertanyakan kenapa sampai pengawalnya ketat sampai itu. Ini karena memang prosedur masih di bawah LPSK atau gimana ya Mas Reza? Kurang tahu saya, Mas. Ya, mungkin polisi secara normatif melihatnya bahwa ini maaf ya, mungkin polisi melihatnya secara normatif bahwa ini Sudirman kan terpidana seumur hidup, mungkin dengan pertimbangan semacam itu masih dianggap sebagai orang yang harus mendapatkan pengamanan secara ekstra, mungkin loh ya. Pengamanan dari pihak luar atau pengamanan dari Sudirman keluar? Ya, pengamanan dari otoritas penegakan hukum terhadap Sudirman, karena itu statusnya dari bersangkutan masih ya gentir saya mengucapkan ini ya, statusnya bersangkutan masih disebut sebagai narapidana pembunuhan gitu ya, seumur hidup pembunuhan. Mungkin pada aspek itu secara normatif sekali otoritas penegakan hukum mengkaji itu saja untuk melakukan pengamanan dengan kekuatan
kan Bapak. Tapi kok ya masuk ke dalam rumah bosnya harus banyak gitu ya. Itu Bu Titin melihatnya seperti apa Bu Titin? Ya kan soalnya sejak keluar dari lapas juga kan kita di ruangan tunggu gitu, di ruangan administrasi. Pas mau keluar dari lapas itu kan 1 jam sejak perjalanan sampai selesai pemakaman. Sejak keluar dari lapas juga sudah langsung disodorkan borgol. Kemudian sebelum, jadi kalau Sudirman tuh belum boleh keluar sebelum polisi dan dari lapas itu berjaga di belakang. Jadi tetap harus ada di dalam mobil. Ketika kita keluar tuh, saya dengan Sudirman harus tetap berada di dalam mobil. Nah setelah mereka siaga ada di belakang posisi Sudirman, baru kita boleh jalan. Jadi prosesnya seperti itu. Pas keluar dari mobil, kemudian kita mau turun tuh, Sudirman dengan saya nggak boleh turun. Mereka siap siaga dulu, memang dengan senjata laras panjang. Kemudian setelah posisinya ada tepat di belakang Sudirman, pundaknya dipegang, baru kita boleh jalan. Nah ketika turun juga gitu, kita tidak boleh turun duluan, jadi harus mereka dulu yang turun dalam posisi siaga, baru kita boleh buka pintu. Jadi waktu dari rumah selesai itu, Sudirman kan ke makam, tetapi dalam posisi harus tetap berada di dalam mobil. Jadi tidak ikut mengiringi jenazah, tidak jalan, kan jaraknya dekat juga. Nah mobil datang duluan, tetapi memang posisinya kita tidak boleh turun duluan. Jadi setelah jenazah di dekat lubang, baru Sudirman jalan dikeluarkan dari mobil. Memang prosesnya yang saya rasakan seperti itu sih. Jadi tidak bisa bergabung. Tanya-tanya lagi nih ke Mas Bedi, tapi sementara itu boleh tidak saya lihat kondisi makam sebentar saja? Mahkotanya dari pihak kepolisian atau gimana tuh Mas aja sedikit, atau Bu Titin mungkin boleh sedikit menceritakan lagi mengenai status Sudirman sebelumnya nih. Maksudnya status gimana? Waktu di Sudirman ini kan sempat diperebutkan lah istilahnya, bahasanya sempat diperebutkan berbagai pihak, termasuk diduga disembunyikan oleh beberapa pihak. Saya kalau misalnya saya yang cerita kayaknya nggak nyaman ya. Soalnya waktu saya Sudirman berhasil kembali ke Peradi juga ke Pampuan, sebenarnya kakaknya tahu banget prosesnya seperti apa. Jadi memang kalau saya yang cerita kesannya saya seperti cerita soal diri saya sendiri. Kakaknya cerita waktu itu gimana pas dibantu. Ingat Mas Billy, kapan terakhir kali Bunda bertanya tentang status PK Sudirman, atau tidak pernah bertanya lagi? Sering bertanya itu pas udah ngebayangin lebaran itu bakal bareng. Dan lebaran tahun 2025 bakal iya, bareng, iya udah bareng, sholat id bareng gitu ya. Iya, pokoknya insya Allah ibu tuh bilang kalau akhir tahun ini bakal keluar, terus bakal kumpul kembali pas lebaran. Itu yang di perkataan ibu terhadap keluarga-keluarganya. Maksudnya boleh saya meminta jawaban tadi mungkin dari Mas Beni, Mas, Iya. mengenai posisi Sudirman dulu untuk background aja nih di Sobat Den. Iya. Waktu pas Sudirman di tangan Pradi. Ya, boleh kembali ke tangan Pradi. Iya. Waktu itu kan yang terjadi sangat sulit sekali ya untuk bertemu Sudirman. Itu prosesnya panjang, dan saya, ibu, bapak, perjuangannya itu bolak-balik ke Bandung hanya pengen ketemu Sudirman, dan ternyata nggak ada. Dan itu statusnya waktu itu ada di Lapas Bancai, dan ke Lapas Bancai ternyata nggak ada, dan cuman berkasnya saja, orangnya tidak ada. Dan di situ ibu, bapak, dan saya itu bolak-balik ke Bandung untuk mengecek lagi ke Polda, ternyata nggak ada juga.
Dan waktu itu saya udah kirim surat ke Kak Kanwil, keluarga gitu ya. Terus tetap waktu itu belum ada tindakan, dan saya terus berusaha buat ke Lapas Bancai buat memastikan ada enggaknya. Dan waktu itu dapat info alhamdulillah dari Ibu Titin dan Pradi itu ada di Lapas Bancai. Dan pada waktu saat itu masuk ke Lapas Bancai itu sebenarnya saya, Ibu Titin dan keluarga itu dilarang. Dan waktu itu saya dilarang. Ya, Dilarang. ya pelarangan itu gini Pak, jadi ternyata saya nggak tahu prosesnya seperti apa karena Sudirman juga sebenarnya nggak paham. Ternyata ada surat dari Sudirman yang ditandatangani, dia tidak ingin ditemuin oleh siapapun, termasuk hanya kedua orang tuanya, hanya kuasa hukum yang lama gitu. Nah dengan surat itulah ketika kita datang ke sana tuh memang ditolak karena ada surat itu. Terus saya waktu itu ngomong ke petugas lapas, apa betul itu tulisan tangan Sudirman? Kalau Bapak yakin nggak apa-apa, tapi saya minta tertulis dari institusi. Akhirnya dengan permintaan itu mereka mengizinkan kita masuk. Pas masuk memang ternyata ya suasananya juga tidak seperti yang diperkirakan. Alasan mereka kan karena takutnya Sudirman menolak keluarganya. Enggak, ternyata ketika sedang menunggu, saya dengan Beni, dengan kedua orang tuanya menunggu, Sudirman datang dari arah pintu. Itu Sudirman lari ngelihat orang tuanya, keluarganya juga lari, jadi mereka berpelukan. Jadi kekhawatiran kalau Sudirman menolak keluarganya, ternyata nggak ada. Itu terjadi waktu pertama kali kami ketemu. Ya, itu kenapa? Pelarangan itu kapan? Ketika berlangsungnya sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon atau sesudah itu? Ketika masih dipegang oleh pengacara yang ditunjuk Polda. Kan waktu itu setelah Sudirman pindah ke Bancai kan masih kuasanya masih pengacara yang ditunjuk Polda. Mungkin bagaimana cara pada akhirnya Sudirman mencabut kuasa dari Polda, mungkin kalau saya yang cerita nggak nyaman, mungkin Beni cerita karena waktu itu memang betul saya memaksa banget untuk ketemu Sudirman. Beni aja yang cerita. Beni. Ya pas waktu ketemu itu maksa kita ya Bu, buat ketemu dulu, terus cabut kuasa itu atas dasar saya dan keluarga, dan itu juga kemauan Sudirman sendiri dan ditandatangani juga sama Sudirman. Ya alasannya dia tidak nyaman dengan pengacara terdahulu karena suka dipaksa suruh tanda tangan. Itu aja sih, sederhana alasannya. Ya, seperti kita tahu juga kondisi fisik almarhum dan Bapak Agung Sudirman juga sudah cukup berat ya Mas. Iya. Mungkin kita bertemu juga di diskusi. Ya, saya ingat kalau dengan Bapak saya ingat, dengan Ibu terus terang saya samar-samar. Kalau Ibu itu nggak bisa jalan terlalu lama, duduk terlalu lama. Waktu ke Bandung juga, ini sekedar cerita ya, waktu pas di lapas ke Bandung itu bolak-balik Ibu tuh selalu sakit kakinya. Kalau Ibu punya penyakit darah tinggi gitu, jadi kalau ada kabar yang nggak enak dia tuh selalu ngedrop. Ya. Ibu berpulang di rumah atau di rumah sakit Mas Beni? Di rumah sakit. Rumah sakit. Iya. Ketika dibawa ke rumah sakit masih sadar, masih bisa komunikasi atau sudah gimana? Udah koma di jalan waktu itu. Dari kejauh udah koma. Iya. Masih ingat tidak Mas Beni perkataan atau apa yang sempat Ibu ucapkan sebelum beliau? Waktu sebelum itu Ibu selalu baca-bacaan istighfar, terus pengen sembuh, pengen ngumpul bareng, apalagi yang ditunggunya itu Sudirman.
Ya, mohon maaf sekali lagi kami berbelasungkawa Mas Benny. Bu Titin ini sebetulnya kan kalau boleh dibilang pengacara pihak keluarga, tapi kenapa begitu dekat Mas Bu Titin? Begitu ini seperti keluarga kayaknya Bu Titin ya. Ya karena kan saya tahu banget kondisi keluarganya seperti apa. Saya tahu banget kelemahan mereka kayak gimana. Dari 2016 juga saya tahu kondisinya seperti apa. Mohon maaf kalau saya ngomong di antara keluarga yang lain, keluarga Sudirman lah yang paling rendah secara komunikasi dan pemahaman hal-hal yang harusnya mereka pahami. Kalau saya boleh ngomong agak kasar gitu, dari secara intelektual juga mohon maaf, keluarga ini kan memang jauh di bawah gitu. Jadi kalaupun itulah sebabnya kan saya merasa saya harus masuk ke mereka karena mereka nggak bisa ngomong sama yang lain. Kalau dengan saya ceritanya, saya tidak pernah menempatkan saya sebagai seorang pengacara, enggak. Saya misalnya mereka kalau ada apa-apa, mau subuh mau apa, pasti datang ke rumah saya. Mereka tertekan datang ke rumah saya gitu. Jadi saya udah nggak pernah menempatkan saya sebagai seorang pengacara. Saya selalu ngomong, Bapak kenapa subuh-subuh udah ke rumah saya? Ya ketakutan, saya dikejar-kejar, takut. Maka itulah sebabnya memang keluarganya juga pernah menginap di rumah saya. Ya. Kita pernah di sana bertemu dengan Saka dan keluarga Sudirman. Mereka semua menginap meminta perlindungan ke ibu ya. Saya tiba-tiba teringat begini. Tahun 2005 atau tahun 2006 itu ada salah seorang komisioner KP yang tersangkut kasus tipikor. Tapi saya ingat ketika beliau menikahkan putrinya, saya melihat beliau ada di panggung di salah satu hotel di daerah Gatot Subroto. Dan saya pastikan orang yang sedang tersangkut kasus hukum ini berada di gedung itu lebih dari 1 jam. Tidak ada resepsi semewah itu di 1 jam, tidak mungkin. Lebih dari 1 jam. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu orang ini ada di atas panggung. Ya, saya ingin mengatakan begini, 1 jam ya. Tidak adakah kelonggaran lebih itu bagi seseorang yang sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, kemudian akhirnya dipertemukan terakhir kali dalam kondisi orang tua sudah tidak ada lagi. Dan cuma boleh 1 jam. 1 jam termasuk perjalanan. 1 jam termasuk perjalanan. Ya. Bu Titin, ini saya bayangkan dari keluarga mungkin punya dan masyarakat setempat punya kebiasaan untuk tampil ya, sekian hari gitu ya. Kira-kira akan diusahakan tidak Sudirman untuk dapat izin lagi ikut pengajian di hari kesekian dan seterusnya? Kelihatannya sudah tidak mungkin karena tadi juga informasinya gitu. Ini memang kondisi darurat, jadi hanya melihat pada saat orang tua meninggal dan pemakaman. Setelah itu tidak boleh ada lagi Sudirman keluar dari situ. Oh, itu sudah sempat Ya. Sudah disampaikan eksplisit begitu? Ya, nanti katanya tahlilnya dibaca doa di dalam lapas saja. Sudirman ini di lapas bersama dengan para terpidana lain atau Sudirman sendirian di situ? Dengan terpidana lain. Beda, ada para yang terpidana ya. lain kira-kira sudah tahu belum ya tentang berpulangnya almarhumah ini? Jadi pada saat Sudirman, mereka kan gini, mereka tuh sangat menjaga Sudirman. Pasca dipindahkan ke lapas, dari Bancai ke lapas bersama-sama, karena saya juga mewanti-wanti itu. Saya titip banget ke Rivaldi, karena Rivaldi kan di antara mereka paling berani, paling ditakuti. Jadi Rivaldi itu, Rivaldi kalau ada kiriman makanan, tolong kamu cek dulu. Dan Rivaldi mengawal betul itu, walaupun dia ngomel-ngomel gara-gara Bu Titin nih saya kudu ngikutin Sudirman terus, tapi dia lakukan itu. Jadi Rivaldi itu kalau ada makanan apapun buat Sudirman itu selalu dia yang makan dulu, udah aman baru. Sampai begitu Rivaldi itu mengingatkan Sudirman makan. Nah pada saat Sudirman ngomong nggak bisa tidur mau nelfon, mereka tuh semua berkumpul di situ. Mungkin sih mereka udah dengar informasinya tapi nggak berani nyampein ke Sudirman. Tadi saya tanya teman yang lain, udah kan waktu saya telepon Bu ke kakak, katanya mereka lagi kumpul di hotel lapas gitu. Jadi sebetulnya mereka saat itu juga sudah mengetahui kalau ibunya Sudirman nggak ada.
untuk kasus PK-nya sendiri, untuk PK sendiri sampai di mana nih Mbak Titin mendapatkan laporan mungkin atau ada komunikasi dengan Pak Menteri? Mungkin yang berkomunikasi ketua tim ini ya Pak Jutek Bongso, karena saya juga komunikasi Pak ini gimana. Buat kami kan ini hal yang istimewa kalau kami dapat kabar, karena kan saya juga yang tahu ada beberapa anggota keluarga orang tuanya mereka sakit. Kayak ibunya Eko kan memang dia rutin cuci darah, jadi kenapa sih saya misalnya nginget kenapa mereka nggak turun-turun, karena kesedihan saya tuh gimana kalau ternyata kabar itu nggak pernah sampai ke orang tuanya dan kenyataan itu terjadi ke keluarga Sudirman. Terakhir komunikasi kapan Bu dengan Pak Jutek atau dengan Pak Oto untuk Saya dikomunikasi dengan Pak Jutek, kata Pak Jutek, iya loh Bu, kita dorong terus gitu. Itu aja sih informasinya. gimana Mas Reza, mungkin ada informasi mengenai PK ini belum ada juga ya Mas ya? Belum. Dan maaf betul nih, saya lupa untuk mencoba mencari informasi tentang itu. Mudah-mudahan kalau ada waktu dalam waktu dekat ada kemungkinan untuk bertanya, saya akan bertanya Mas. Tapi Bu Titin, semua berkas sudah diserahkan ya oleh PN Cirebon ya dari Sudah. lembaga pidana itu ya? Sudah, karena nomor perkaranya juga sebetulnya sudah ada di Mahkamah Agung. Ya. Tapi ini jadinya split ya Mas ya? Perorangan jadinya ya? Atau gimana teh? Titin? Enggak sih, jadi satu perkara atas nama Saka 1688 kalau nggak salah, kemudian 198 atas nama Eko dan Rivaldi, kemudian yang 199 atas nama yang 5 orang itu. Jadi sepertinya kembali seperti ke pengadilan pertama 2016. Jadi yang Eko dengan Rivaldi satu berkas perkara, yang 5 orang itu walaupun Sudirman terlambat, satu berkas perkaranya bareng Hadi dan kawan-kawan, kemudian Saka sendiri. Jadi kayaknya nomor perkaranya tuh sama dengan pada saat perkara di pengadilan negeri kalau saya lihat dari ininya. Yang berurutan berarti menjadi 3 berkas ya, Ya, 197, 198, 199 ya, di Ya. Mahkamah Agung ya. Ya. Mas Beni, apa kabar Bapak sekarang? Sekarang Bapak sering lamun, sering bengong. Tadi pas di rumah sakit aja gak tidur, nungguin ibu sampai seharian. Dan itu saya suruh istirahat tapi nggak mau. Sekarang juga masih kayak nggak percaya, masih agak hilang inilah, kayak nggak tahu ini bener enggaknya gitu. Sayapnya sudah patah. Oke, kita sudahi dulu perbincangan dengan Bu Titin dan Mas Beni.